Fransiskus 1 Tanjung Karang ini anak-anak merasa aman? Ya, anak-anak merasa aman atau tidak? Aman atau aman? Aman atau aman? Adik TKA 1 dan TKA 2 merasa aman atau tidak, Sally? Yang lain dulu, merasa aman atau tidak? Aman. Anak-anak merasa aman. Kira-kira kenapa ya anak-anak merasa aman di TK Fransiskus 1? Kenapa? Banyak teman. Lalu ada Tuhan Yesus. Ada satpam, benar, ada satpam. Ada siapa? Ada guru. Ada guru. Nah, ini bagian penting. Ini informasi pentingnya. Kenapa, Miss? Anak-anak di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang ini selalu aman. Karena di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang ini terdapat pelindung. Pelindung apa ya? Tahu? Pelindung apa? Tuhan Yesus. Nah, selain Tuhan Yesus, di sekolah Fransiskus ini ada pelindung yang namanya pagar. Apa? Pagar. Di mana ya kira-kira anak-anak melihat pagar di sekolah ini? Di luar sekolah. Terus, apakah di sana? Tidak. Apakah di sana? Iya. Terus di mana lagi? Ada di sana. Iya, benar. Yang pertama, anak-anak biasanya ini yang dilewati oleh kakak-kakak TK B1 dan B2. Kalau misalkan berangkat sekolah, pulang sekolah melewati pagarnya. Di mana? Di dekat ruang komputer. Satu lagi di mana? Biasanya ini dilewati oleh anak TK A1 dan A2. Di mana? Di mana? Di kelas, di dekat kelas adik playgroup. Ya, iya apa enggak? Anak-anak TKA melewati pagar itu tidak? Iya. Setiap hari kan anak-anak sudah melewati. Pastinya anak-anak sering melihat setiap hari. Seperti apakah ya? Seperti bentuk geometri apa pagar yang ada di sekolah Fransiskus 1 Tanjung Karang ini? Ayo, apakah segitiga? Ataukah lingkaran? Ataukah jajang-jajang? Ayo, bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Persegi panjang. Apakah benar persegi panjang? Nah, kalau begitu Miss akan menunjukkan langsung bentuk dari pagar di sekolah Fransiskus 1 Tanjung Karang ini. Mau? Oke, Miss akan menunjukkan. Nah, anak-anak, tadi Miss sudah bertanya, apa sih ini bentuknya? Seperti bentuk geometri apa? Persegi panjang. Persegi panjang, benar sekali. Terus anak-anak coba amati dan lihat pagar ini. Terbuat dari apa ya pagar ini? Besi. Benar, kenapa besi? Ya, kenapa ini besi? Kenapa besi? Kenapa tidak kayu saja? Kenapa tidak tembok saja? Karena nanti tembok kan bisa dibuka. Tembok gak bisa dibuka, benar. Miss juga mau memberitahu kalau misalkan pagar ini terbuat dari besi karena besi itu kuat dan kokoh. Nah, ini sudah tahu, semua juga harus tahu karena besi itu kokoh dan juga kuat.
Makanya di Fransiskus 1 ini sekolah kita aman karena pagarnya terbuat dari besi. Lalu bagaimana Miss cara menggunakan pagar ini dengan baik? Bisa tidak? Apakah didorong-dorong gitu? Ataukah dikoyak-koyak gitu? Nah, Miss akan mempraktekkan bagaimana cara membuka dan menutup pagar di sekolah ini supaya tidak ada gangguan dari luar. Ya, misalnya ada orang tidak dikenal tiba-tiba masuk kalau tidak ditutup. Nah, begitu. Siapa yang mau Miss mempraktekkan cara membuka dan menutup? Cara membukanya anak-anak pegang pagarnya dengan pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena ini dari besi, takutnya anak-anak terluka atau lecet. Ya? Iya, benar. Dibuka pelan-pelan dan hati-hati. Lewati. Atau langsung ditinggal? Tidak. Ya apa? Kembali dengan hati-hati dan pelan. Gitu. Bisa? Terus ini kalau masuk ditinggal lagi gini? Ditutup kan? Ini dengan pelan-pelan dan hati-hati. Sekarang anak-anak jadi tahu bagaimana cara membuka dan menutup pagar di sekolah ini supaya aman dan sekolah ini terhindar dari gangguan diri. Oke? Ada yang mau mempraktekkan? Coba Darren, gimana? Miss mau lihat. Ya, apakah benar anak-anak? Benar. Good job Darren. Terus diapain juga masuk? Ya, ditutup lagi. Oke, good job anak-anak. Terima kasih. Nah, di sini pagar yang di dekat ruang komputer. Miss mau tanya sekali lagi. Terbuat dari apa pagar yang di sebelah sini? Besi. Besi juga. Biar kokoh dan aman. Tapi bagaimana Miss kalau yang di sini cara membuka dan menutupnya? Apakah sama yang di depan tadi? Ataukah tidak? Apakah didorong-dorong? Apakah dikoyak-koyak? Tidak. Bagaimana Miss cara mempraktikkan? Ini dibuka tidak bisa, walaupun sudah dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka? Tidak benar, karena di sini masih dengan kunci. Anak harus membukanya dulu kunci. Lalu setelah itu apa? Anak-anak membukanya dengan hati-hati. Kalau bisa anak-anak menguncinya. Lalu setelah itu anak-anak masuk. Bisa. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di area outdoor bermain di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang. Coba lihat di sekitar. Apakah ada pagarnya? Apakah ini pagar? Pagarnya terbuat dari apa nih? Ya, anak-anak, ini pagarnya terbuat dari apa saja? Ada temboknya. Kenapa di area sini ada pagar dan pagar ini? Karena anak-anak kalau bermain di sini supaya aman dan nyaman, terhindar dari orang-orang yang bahaya-bahaya dari luar. Misalkan ada bola masuk, kan tidak langsung masuk, dia terhalang oleh pagar ini. Ya, ya kan? Ya begitu. Anak-anak, Miss Paula tadi sudah secara langsung memberi dan memperlihatkan secara langsung kepada anak-anak pagar-pagar yang ada di sekolah TK Fransiskus 1 Tanjung Karang. Nah, sekarang Miss Paula ingin memberitahu informasi penting lainnya. Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Tidak. Miss Paula beritahu dulu ya. Nah, ini Miss Paula memberitahu hal-hal atau perbuatan apa yang tidak boleh anak-anak lakukan kalau misalnya
penting yang Miss Paula sudah beritahu kepada anak-anak. Kira-kira penting tidak tadi? Penting. Nah sekarang Miss akan mengajak anak-anak bernyanyi. Siapa yang mau bernyanyi? Semua ikut bernyanyi. Nah anak-anak, Miss Paula akan mengajak anak-anak bernyanyi tentang si pagar. Anak-anak bisa kita bernyanyi bersama? Bisa. Harus semangat? Semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pagar adalah pelindung kita, menjaga tetap aman di dalam. Bukalah pagar itu, peganglah hati-hati. Pagar itu adalah sahabatku. Oh, yeay! Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak jadi tahu kenapa ya sekolah kita TK Fransiskus 1 Tanjung Karang ini terasa aman. Tadi Miss sudah memberitahu karena ada pagar. Pagarnya yang berbentuk apa? Persegi panjang yang terbuat dari apa? Besi. Benar, karena besi itu kokoh dan kuat. Nah terus tadi Miss Paula sudah memberitahu larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ketika berada di dekat pagar. Apa dia? Tidak boleh panjat-panjat, tidak boleh masukkan kepala, Nggak boleh gedor-gedor. iya nggak boleh gedor-gedor. Kenapa anak-anak tidak boleh melakukan hal ini? Nanti takutnya kepala anak-anak terjepit, terus anak-anak terjatuh ya. Makanya anak-anak harus tetap aman bermain di area yang agak di dalam sekolahan ya. Oke anak-anak, Miss Paula sudah memberitahu informasi penting. Nanti kita berjumpa lagi